komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional. Komponen-komponen ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Adapun komponen silabus yaitu yang pertama, standar kompetensi, yaitu kompetensi yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu kompetensi minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa dari standar kompetensi untuk suatu mata pelajaran. Yang ketiga, indikator, yaitu karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk menunjukkan bahwa ia telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Yang keempat, yaitu materi pokok atau pembelajaran, yaitu bahan ajar minimal yang harus dipelajari siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Yang kelima, kegiatan pembelajaran, yaitu pengalaman atau kegiatan yang perlu dilakukan siswa untuk menguasai kompetensi dasar atau materi pembelajaran. Yang keenam, yaitu penilaian, kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas. Yang ketujuh, alokasi waktu, yaitu alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang terakhir, yaitu sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi pengalaman kepada seseorang yang belajar, baik secara langsung maupun tidak, sebagian atau secara keseluruhan. Materi kedua yaitu mengenai format silabus. Format silabus terdapat dua macam. Yang pertama, format horizontal, dan yang kedua, format vertikal. Penyusunan atau pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah, kelompok sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, dan dinas pendidikan. Prinsip pengembangan silabus. Beberapa prinsip pengembangan silabus meliputi: 1. Ilmiah. Seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsisten. Ada hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan konstekstual. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langkah penyusunan silabus. Proses penyusunan silabus telah mengisi identitas terdiri atas 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Para pengembang silabus perlu mengkaji secara teliti standar kompetensi dan kompetensi dasar suatu pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut.
Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dibuat dalam bentuk pemetaan standar isi. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok dalam silabus biasanya dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Untuk mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama, potensi peserta didik, yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, dan yang terakhir, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Langkah ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan pertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.